Jadi RPJMD itu sedang dilakukan pembahasan di Pansus. Jadi masih berproses, masuk ke tahapan pembahasan Raperda RPJMD di DPRD antara DPRD dengan pihak eksekutif. Maka sudah dibentuk pansus, di mana pansusnya beranggotakan 13 anggota, ya, diantaranya ada dari PDI 4 orang, ya, ada dari PKS 2 orang, dari Golkar 2 orang, PKB 2 orang, dari PAN 1 orang, dari Gerindra 1 orang, dan dari P3 1 orang. Nah, ketua pansusnya pas hari ini ada, yaitu Pak Haji Nasir dari PKB, dan sekretarisnya dari P3 Pak Fajar, wakil ketuanya Pak Maman dari PDIP. Nanti sejauh mana pansus bekerja itu akan disampaikan oleh Pak Haji Nasir, ya. Jadi sekarang itu sedang tahapan pembahasan Raperda RPJMD. Jadi belum jadi perda, karena lagi dibahas. Jadi masukan, saran, kritik dari semua pihak oleh pansus, oleh DPRD akan ditampung masukan-masukannya. Jadi perdanya belum selesai, itu yang harus digarisbawahi. Kenapa bisa menyimpulkan itu, Pak? Bisa menyimpulkan direvisi? Kalau pandangan dari Pak Dasip gimana kata revisi itu, Pak? Ya mungkin rekan-rekan dari PDI menemukan hal-hal lain yang perlu disampaikan. Makanya itu hal baik, ya. Tapi tinggal disampaikan dibahas di dalam pansus, karena ada perwakilan juga di pansus RPJMD-nya. Sebagai ketua pansus RPJMD, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PDIP yang telah melakukan uji publik. Tentu akan dituangkan oleh anggota fraksi yang ada di pansus RPJMD sebagai penambahan wawasan, tambahan khazanah pengetahuan, dan tentunya untuk memperbaiki dan menyempurnakan RPJMD yang sudah disampaikan oleh Bupati. Sampai hari ini baru 3 kali kita melakukan pembahasan dengan Bapeda, dengan BPS, dan dengan Disdukcapil. Itu baru sebatas mensinkronisasi data-data yang ada di RPJMD. Kita belum sandingkan dengan data-data yang diperoleh di masing-masing fraksi. Tentu ini masih berjalan, agak lama juga karena RPJMD adalah pedoman kita selama 5 tahun ke depan, tidak bisa 1-2 minggu harus selesai, tetapi kita akan membahasnya secara lebih komprehensif. Dalam kegiatan yang dirancang ini semuanya sudah melibatkan semua pihak. Kita juga akan menghadirkan pakar dari Kemendagri dan dari akademisi untuk meneliti dan memberikan masukan terhadap kekurangan tentunya, ya. Kalau kemarin oleh PDIP, ya alhamdulillah, itu juga mungkin akan disampaikan juga ke pansus nanti. Dan kita secara resmi juga pansus akan mengundang pakar dan dari Kemendagri dan dari akademisi. Kemudian selain itu kita juga sama akan melakukan uji publik, tetapi tidak sama dengan yang dilakukan oleh PDIP. Kita akan mengundang semua stakeholder yang ada di Majalengka, akademisi, ormas, dan sebagainya, untuk memberikan masukan apa yang ada dalam pikiran-pikiran masyarakat supaya RPJMD ini memang lebih terukur, kemudian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau RPJMD itu kan sebuah raperda yang tata caranya itu berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Jadi di situ sudah diatur tata caranya seperti apa, batasnya seperti apa, sudah diatur. Sehingga kita lihat di situ itu sekitar paling telat tanggal 20 Agustus RPJMD sebenarnya sudah selesai. Makanya pansus akan bekerja keras. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pansus bagaimana semua elemen harus diundang, harus ada pakar supaya melahirkan Raperda yang akuntabel. Titiknya di situ. Sejauh ini ada nggak temuan dari fraksi
terkait temuan-temuan di RPJMD tersebut yang perlu direvisi, yang perlu diperbaiki bersama-sama. Kalau temuan kan tadi udah disampaikan oleh Ketua Pansus bahwa kita baru menerima data-data. Ya, jadi sedang mencocokkan data-data, kan menyandingkan kan. Nah, belum ada pembahasan masuk ke dalam. Makanya sebelum pembahasan nanti tadi disebut oleh Ketua Pansus, Pansus akan mengundang tim pakar dulu dari Kemendagri dan dari akademisi untuk memberikan masukan kepada Pansus. Nanti Pansus baru mengetahui. Nah, jadi ini kan baru tahap awal, belum masuk ke dalamannya. Jadi fraksi-fraksi belum mengusulkan tadi? Belum. Masih awal. Masih awal. Kita baru kalau kita lihat baru ekspos dari Bapeda Litbang. Ekspos tadi udah mengundang BPS tentang data-data kemiskinan, ini kan baru ekspos. Nah, kita belum korek. Nanti kita melakukan seperti tadi sama Ketua Pansusnya. Kajian pun belum sudah. Kami dari koalisi gabungan ini, dari fraksi gabungan, akan memastikan pemerintahan Emandena itu sesuai dan ada tag yang disebut langkung sayanya itu. Jadi langkung sayanya itu adalah ada peningkatan lebih baik tanpa kita menjelekkan keberhasilan pembangunan kemarin yang masa lalu. Itu tagnya yang kita lihat. Seperti sekarang RPJMD, Ketua Pansus sudah menyampaikan akan konsultasi publik, akan mengundang pakar. Dulu itu apa dilakukan atau tidak kan kita tidak bisa bicara. Tapi itu niatan dari fraksi kami untuk memastikan itu.